Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Ayu Suhartanti, NIM 2106311000041. Di mata kuliah praktikum pemrograman dasar ada tugas, yakni membuat proyek akhir. Sebelum membuat proyek akhir, langkah awal yakni membuat konsep proyek. Konsep proyek akhir yang saya buat yang pertama yakni membuat judul program. Saya membuat judul program data anak di panti asuhan As-Salimah. Yang kedua, memasukkan nama panti asuhan. Yang ketiga, memasukkan jumlah anak. Saya memasukkan jumlah anak sebanyak 5. Yang keempat, data itu antara lain ada nama, umur, dan pendidikan. Yang kelima, di panti asuhan adanya orang yang mendonasikan sedikit rezekinya ke panti asuhan As-Salimah. Yang keenam, yakni menjumlahkan semua donasi yang ada di panti asuhan As-Salimah. Yang ketujuh, mencari rata-rata dengan membagi hasil jumlah donasi dengan banyaknya anak. Yang kedelapan, membuat matriks. Matriks ini terdiri dari nama, umur, dan pendidikan. Yang terakhir, penilaian. Seseorang menilai pelayanan yang ada di panti asuhan As-Salimah. Cukup itu konsep proyek akhir yang saya buat. Terima kasih. Langsung saja kita ke aplikasi NetBeans. Sebelum ke proyek akhir yang saya buat, alangkah lebih baiknya kita mengulas sedikit materi dari modul 1 sampai modul 7. Modul 1 yaitu algoritma pemrograman dasar. Kita definisikan dulu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Di algoritma ini memiliki banyak sifat, yaitu sifat algoritma. Yang pertama, inputan atau masukan. Yang kedua, outputan atau keluaran. Yang ketiga, pendefinisian. Yang keempat, penyelesaian. Yang kelima, efektivitas. Yang keenam, umum. Di algoritma pemrograman dasar ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, basic code. Di dalam algoritma ini ada beberapa struktur. Ada beberapa struktur dasar algoritma. Yang pertama, runtutan. Yang kedua, percabangan. Yang ketiga, perulangan. Langsung ke modul 2. Modul 2 ini membahas tentang mengenal Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan berdasarkan turunan C++. Di Java ini ada beberapa bahasa pemrograman, yaitu yang pertama, komentar. Yang kedua, inputan atau outputan. Yang ketiga, tipe data. Ini terdiri dari boolean, integer, float, karakter, dan string. Lalu adanya operator dan aritmatika. Aritmatika ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan modulus. Di modul 3 membahas tentang seleksi kondisi. Seleksi kondisi adalah konstruksi yang memungkinkan program melakukan evaluasi terhadap variabel atau kondisi, kemudian menjalankan alur program yang sesuai dengan kondisi. Seleksi kondisi ini ada 4, yaitu konstruksi if, yang kedua konstruksi
if else, yang ketiga konstruksi if else if, yang keempat konstruksi switch. Di modul 4 ini membahas tentang perulangan. Perulangan berfungsi untuk mengulang perintah-perintah baris program dengan aturan tertentu. Di perulangan ini ada struktur perulangan. Yang pertama, kondisi perulangan. Yang kedua, badan bodi perulangan. Di perulangan ini ada 4 jenis perulangan. While, yang kedua do while, yang ketiga for, yang keempat next loop. Di modul 5 membahas mengenai string. String itu adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan beberapa karakter. String ini ada to uppercase, substring, index of, context, length, dan width. Modul 6 ini membahas tentang array. Array merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Cara mengakses, ada 2 cara untuk mengakses array. Yang pertama, pengaksesan secara langsung. Yang kedua, menggunakan for. Langsung ke modul terakhir. Modul terakhir ini membahas tentang rekursif. Rekursif yaitu pemanggilan terhadap dirinya sendiri secara berulang-ulang. Langsung saja kita ke proyek akhir yang saya buat. Kita ke kelas tugas akhir, yakni publik kelas tugas akhir. Nama ini sesuai dengan yang kita inginkan. Saya membuat nama tugas akhir. Public static void main, yakni awal mula kode bermulai dari fungsi main. Ini menandakan bahwa barisan kode yang di bawahnya akan dijalankan secara otomatis ketika program dijalankan. Lalu membuat scanner. Scanner ini berfungsi untuk memasukkan inputan melalui keyboard. Jika menggunakan inputan scanner, maka perlu diperhatikan jika menggunakan scanner di kelas yang sama juga harus terdapat barisan kode import Java untuk scanner. Barisan tersebut berfungsi agar scanner dapat didefinisikan pada kelas tersebut, maka program akan berjalan dengan lancar. Lalu string nama. String nama ini untuk memasukkan nama secara otomatis di nama panti asuhan. Lalu membuat judul, membuat sistem out println, tugas project praktikum pemrograman dasar. Fungsi dari garis miring berbalik T ini sebagai tab otomatis. Apa bedanya sistem out println dengan sistem out print? Jika menggunakan sistem out println, antara sistem out println yang pertama dengan yang kedua akan dibatasi dengan enter atau akan ditulis di baris selanjutnya. Jika menggunakan sistem out print saja, sistem out println yang pertama dengan yang kedua akan digabung tanpa adanya spasi atau ditulis pada baris baru. Lalu ini membuat nama inputan keyboard.
Retno ini sesuai dengan nama yang ada di scanner. Lalu sistem out print masukkan jumlah anak, menggunakan in data karena memasukkan angka. Jika memasukkan huruf maka menggunakan string. Lalu in data retno next int, lalu membuat string array new string data, membuat string n2 array new string array data, lalu membuat in plus a1, lalu membuat in a1 new in data. Data ini menyesuaikan. Lalu kita membuat perulangan. Perulangan ada di modul 4. Saya menggunakan perulangan for. Perulangan ini saya memasukkan sesuai in data. For ini sesuai di modul 4. For int i sama dengan 0, i kurang dari data, i plus plus. Jika akan dilaksanakan aksi sebanyak n, fungsi dari for ini yakni perulangan dari for ini jika akan dilaksanakan aksi sebanyak n kali, di mana nilai n adalah penyesuaian kondisi perulangan dengan kondisi awal. Perulangan akan berhenti dilaksanakan jika kondisi perulangan berhenti salah. Perulangan akan berhenti dilaksanakan jika kondisi perulangan bernilai salah. Lalu membuat int abc jumlah dan bagi. Lalu membuat string ini di modul 5. Yang saya purchase-kan ini yang string S1 donasi. Ini di modul 2 adanya komentar dari barisan program ini, yakni banyaknya orang yang mendonasikan sedikit rezekinya. Lalu length berfungsi untuk menghitung jumlah karakter yang ada di string S1. Lalu membuat penjumlahan aritmatika di modul 2 dengan memasukkan sistem out print donasi 1 rp menggunakan inputan keyboard, nama scanner .int dan seterusnya. Jumlah ini menjumlahkan dari donasi 1, donasi 2 dan donasi 3. Lalu kita total mencari jumlah dari banyaknya donasi. Ini float ini berfungsi menangani bilangan pecahan. Float ini mencari rata-rata dari jumlah. Lalu ini ada hasil dari rata-rata ini tadi. Lalu selanjutnya membuat matriks. Matriks ini membuat perulangan lagi. Selanjutnya membuat matriks data anak di panti asuhan A5. Datanya ada nomor, nama, umur, pendidikan. Lalu membuat perulangan for for integer i sama dengan 0, i kurang dari data, i plus plus. Untuk memasukkan nilai yang akan dibuat di matriks, memasukkan nilai
yang ada di string tadi, dari string. Ini tadi yang ada di perulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari data i++. Lalu membuat, jika memasukkan datanya, ini memasukkan perulangan yang ada di atas tadi. Di atas tadi. Lalu membuat matriks selanjutnya kurang yang modul 3, yakni seleksi kondisi. Seleksi kondisi ini saya menggunakan if else if dengan memasukkan nilai, membuat integer nilai, lalu memasukkan nilai. If nilai lebih dari sama dengan 80. Jika di modul 3 ini ada seleksi kondisi. Seleksi kondisi ini memungkinkan program melakukan evaluasi variabel atau kondisi, kemudian menjalankan alur program yang sesuai dengan kondisi. Seleksi kondisi yang saya buat ini yaitu if else if. Program if else if ini akan berjalan ketika kondisi pertama bernilai false, maka alur program akan menuju pada bagian else. Selanjutnya, aksi 2 di atas akan dikerjakan kalau kondisi 2 bernilai true. Lalu yang modul 7 ini bonus, tapi saya membuat yakni faktor jumlah anak yang ada di panti asuhan, memfaktorkan jumlah anak yang ada di panti asuhan. Yang modul 3 yakni memain nilai, sistem outprint memasukkan nilai. Nilai ini diinput menggunakan keyboard. If else ini berjalan ketika kondisi 1 bernilai false, maka alur program akan menuju pada bagian else. Selanjutnya, aksi 2 di atas akan dikerjakan kalau kondisi 2 bernilai true. Nah, sini nilai sama dengan nama scanner next int if nilai lebih dari sama dengan 80. Jika memasukkan nilai lebih dari 80, secara otomatis memunculkan hasil istimewa. Nah, selanjutnya jika memasukkan nilai lebih dari 70, maka bernilai sangat baik. Nah, dan seterusnya. Yang terakhir ya ini dari modul 7 rekursif. Rekursif yaitu memanggil dirinya sendiri. Saya membuat program memfaktorkan jumlah anak yang ada di panti asuhan. Tapi ini sebagai bonus, jadinya enggak usah. Tapi saya cantumkan, enggak apa-apa. Kita hapus terlebih dahulu, lalu F6 tugas proyek praktikum pemrograman dasar, data anak di panti asuhan asal 5. Nama panti asuhan asal 5. Lalu enter, masukkan jumlah data anak sesuai yang ada di konsep project. Kita memasukkan jumlah anak sebanyak 5. Enter. 1
nama Andi, umur 7, pendidikan SD. Nomor 2, nama Ardi, umur 8 saja, pendidikan SD. Nomor 3, nama Erna, umur 9, pendidikan SD. Nomor 4, kita masukkan nama Kiki, umur 10, pendidikan SD. Nomor 5 yang terakhir, nama Rika, umur 11, pendidikan SMP. Enter. Jumlah karakter ini menghitung dari donasi yang ada di string 1. Cara menghitungnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Donasi yang pertama sebanyak Rp500.000. Lalu enter. Donasi yang kedua Rp700.000. Lalu enter. Donasi yang ketiga sebanyak Rp500.000. Enter. Sini hasil ini sama dengan rata-rata. Jadi jumlah dari donasi yang pertama, kedua, dan ketiga sebanyak Rp1.700.000. Jika dirata-rata hasilnya Rp340.000. Nah, ini matriks dengan judul data anak di panti asuhan Asa5. Di matriks ini ada nomor, nama, umur, dan pendidikan. Yang pertama ada nomor 1, ada nama Andi, umur 7, pendidikan SD. Nomor 2, nama Ardi, umur 8, pendidikan SD. Nomor 3, nama Erna, umur 9, pendidikan SD. Nomor 4, dengan nama Kiki, umur 10, pendidikan SD. Yang kelima, nama Rika, umur 11, pendidikannya SMP. Lalu, bagaimana dengan penilaian orang tentang panti asuhan ini? Langsung saja kita kasih nilai. Semisal kita kasih nilai 80, maka hasilnya akan istimewa karena 80 lebih dari hasilnya 80. Ini akan muncul istimewa karena nilainya lebih dari. Ini yang terakhir program modul di modul 7, yaitu rekursif. Itu saja konsep dan proyek akhir yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.